Ukraina minggir dulu, Rusia bidik 9 target baru buat diserang. Perang yang dikabarkan oleh Rusia di Ukraina terus meluas secara tidak langsung. Sejumlah negara ikut terdampak gara-gara konflik yang melibatkan dua negara bekas Uni Soviet tersebut. Tak hanya ke Ukraina, Rusia bahkan terus memperluas serangannya, namun bukan serangan militer secara langsung tetapi serangan cyber. Terbaru, kelompok peretas Killnet telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap pemerintah Polandia. Kelompok pro-Rusia yang telah aktif sejak Maret tahun ini menyatakan perang terhadap 10 negara, termasuk Polandia, Jerman, dan Inggris. Dengan demikian, ada 9 negara lagi yang rencananya diretas oleh kelompok tersebut. Ini merupakan serangan lanjutan setelah kelompok tersebut menyerang Lituania selama 2 minggu terakhir. Ini terjadi ketika kelompok itu mendatangkan malapetaka di Lituania selama 2 minggu terakhir, membombardir situs pemerintah dan bisnis dengan serangan Distributed Denial of Service atau DDoS. Serangan semacam itu berusaha membanjiri situasi yang ditargetkan dengan lalu lintas internet yang mengakibatkan situs tersebut ambruk. Adapun serangan-serangan ini sebagai tanggapan terhadap negara yang memblokir pengangkutan barang seperti batubara dan logam bergerak melintasi wilayahnya ke Rusia. Jonas Sakardinskas, Direktur Pusat Keamanan Siber Nasional Lituania, mengatakan serangan ini terjadi secara terus-menerus dan tersebar luas di semua sektor negara. Biasanya serangan DDoS terkonsentrasi pada 1 atau 2 target dan menghasilkan lalu lintas atau trafik yang sangat besar. Demikian katanya. Menurut pemerintah Lituania, lebih dari 130 situs web di sektor publik dan swasta telah diserang. Namun serangan Killnet di Lituania sedikit mereda pada awal Juni seiring dengan adanya target baru seperti Polandia. Sejak awal serangan Rusia ke Ukraina, Polandia sangat menentang Moskow menyerukan Uni Eropa untuk mengakhiri ketergantungannya pada minyak dan gas Rusia. Pada April, raksasa gas Rusia Gazprom memotong pasokan gas Polandia karena menolak membayar dalam rubel. Negara ini juga telah menampung lebih dari 3 juta pengungsi Ukraina sejak awal perang. Bulan lalu, Oleg Ryabkin, Kepala Departemen Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab atas hubungan Rusia dengan Eropa, memperingatkan bahwa Rusia akan membalas Polandia sebagai respon atas berkumpulnya pasukan NATO di wilayah tersebut. Tanggapan seperti biasa akan proporsional dan tepat, dimaksudkan untuk menetralisir potensi ancaman terhadap keamanan Federasi Rusia. Demikian katanya. Perang Rusia di Ukraina masih berlangsung hingga kini, meski begitu Moskow mengungkap bahwa ada pihak yang diuntungkan dari perang berkepanjangan negara itu dengan Kiev. Rusia menyebut pihak yang diuntungkan itu adalah Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev. Dalam sebuah keterangan pers, Patrushev mengatakan lembaga keuangan dan beberapa perusahaan AS menggunakan sanksi terhadap Rusia sebagai batu lompatan untuk berekspansi di Eropa. AS menggunakan konflik di Ukraina untuk memperluas ekonominya. Demikian katanya. Patrushev menyebutkan dengan kondisi saat ini segmen pasar gas Eropa telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan negeri paman Sam. Tak hanya energi, AS juga disebut memiliki minat yang kuat di semikonduktor dan sektor teknologi tinggi lainnya di Eropa. Sebagaimana diketahui, Rusia adalah pemasok energi yang signifikan ke Eropa, terutama gas alam. Namun setelah konflik di Ukraina, gas bersama minyak dan batubara Rusia diembargo benua biru. Bahkan beberapa di antaranya memutuskan untuk memutus pasokan energi Rusia seluruhnya dalam beberapa tahun ke depan. Menurut para kritikus, AS tertarik untuk memaksa gas Rusia keluar dari Eropa dan menggantinya dengan gas alam cair miliknya yang lebih mahal. Washington dikatakan pernah mendesak negara-negara Eropa untuk memperlambat perdagangan dengan Rusia. Sanksi barat yang dipimpin Amerika Serikat terhadap Rusia sendiri masih terus menekan negeri beruang merah itu agar menghentikan aksi militernya di Ukraina.